Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya bertandang ke kantor PBHI yang ada di perumahan Taman Siswa, Mas ya. Siap. Ya, saya sebetulnya agak kebingungan juga mencari kantornya kemarin, tapi saya sebelumnya sudah riset dulu dan ketemu malam-malam bahwa ternyata kantornya ada di sini. Memang saya baru pertama kali ini saya sengaja bertemu dengan teman-teman yang ada di PBHI. Kali ini saya dengan Ketua PBHI Jogja yang bersama stafnya, Mas Arsiko, ketuanya. Arsiko siapa, Mas? Arsiko Daniwido Aldebaran. Oh, Arsiko Daniwido dan Wida Aldebaran, SH ya. SH, Ya. MH. MH ya. Oke. Mas Arsiko, ini saya ingin tahu, saya mewakili masyarakat dan apa namanya? PBHI itu sebenarnya apa itu, Mas? Lembaga apa itu? PBHI itu kalau menurut bahasa hukumnya adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Namanya PBHI kan seperti itu. Ya, singkatan itu ya. Singkatan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Untuk di Jogja, wilayah Yogyakarta, Ya. yang meliputi daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga, jadi semua itu ada 10 wilayah di Indonesia. Ya. Dan 1 PBHI nasional di Jakarta Pusat. Seperti itu kan. Ya, ya, ya. Saya terus terang dulu sering mendengar dan melihat, bahkan pernah meliput juga gerakannya Hendardi waktu itu, karena waktu itu saya masih di koran harian Angkatan Bersenjata itu di Jakarta. Itu sekarang ini di Jogja seperti apa ini yang Anda pimpin ini? Jadi PBHI itu lahir pada tahun 96 ya. Pada saat itu gerakan reformasi ya waktu itu ya, teman-teman mahasiswa didukung dengan banyak organisasi masyarakat. Nah, salah satunya PBHI waktu itu, dan selalu seiring sejalan dengan YLBHI. Untuk lembaga bantuan hukumnya LBH kan seperti itu Pak. Yang lazim disebut atau dikenal LBH saat itu selalu lah seiring sejalan dalam advokasi kerakyatan soal kebijakan negara ataupun pemerintah seperti itu. Sampai ada peran kontribusi yang besar berkaitan dengan lengsernya Bapak Presiden Soeharto. Nah, kemudian pada tahun 98 berdirilah PBHI Yogyakarta. Seperti itu sejarahnya. Saat itu juga peran senior kami Pak, pengacara yang aktivis di hukum gitu kan, praktisi di hukum yang senior saya lah yang mendirikan. Dan saya di sini bersama teman-teman meneruskan Pak, nguri-uri. Jangan sampai tenggelam, karena memang saat itu kami dan tim masuk memang PBHI sempat tidak muncul di permukaan karena lemahnya hubungan media sosial seperti itu sih Pak. Nah, ini kami semua anggota tetap sesuai dengan anggaran dasar PBHI, yaitu memang perspektifnya keberpihakan kepada rakyat. Rakyat yang miskin, yang tertindas, yang termarginalkan gitu kan, kelas buruh, rakyat miskin kota, daerah penggusuran dan lain sebagainya. Kita fokus di sana Pak. Kita fokus di sana, meskipun perkara-perkara pada umumnya jika kita sanggup secara SDM juga kita akan lakukan advokasi. Seperti itu Pak. Dan sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan di Jogja, Mas Arsiko ya? Paling tidak di kabinetnya Anda sekarang ini. Kalau di kepengurusan saya ada hal yang masih menarik ini Pak, berkaitan dengan salah tangkap ya, kasus kasus Klideh Gedong Kuning gitu, bahwa klien kami namanya Riananda Saputra itu
dituduh ya, karena memang sebenarnya tidak terbukti di pengadilan bahwa pelakunya dia itu tidak terbukti. Namun faktanya vonis itu 10 tahun. Nah, itu kan dilakukan oleh 5 orang, Pak, 5 anak gitu kan. Nah, yang 4 lainnya turut serta 6 tahun, Pak, vonisnya. Kita sudah sampai putusan kasasi, Pak, sudah inkrah, tapi ada upaya hukum luar biasa ini yang baru kita akan tempuh. Kita masih mencari novum ya, Pak, atau bukti baru berkaitan syarat diajukannya peninjauan kembali tersebut. Nah, sebenarnya kita kuat, semoga aja nantinya kita mendapatkan majelis hakim pemeriksa yang benar-benar objektif. Seperti itu, Pak, itu salah satunya. Kemudian kita saat ini juga fokus pada pembelaan atau advokasi terkait perburuhan. Jadi banyak teman-teman buruh yang mengalami perselisihan hubungan industrial gitu kan. Biasanya sih di PHK tidak dikasih pesangon gitu kan, Pak. Itu sudah berapa buruh aja yang sudah diadvokasi oleh BPHI Yogyakarta. Terus kemudian berkaitan dengan penggusuran dan lain sebagainya, kita selalu terlibat di sana, Pak, dalam jejaring advokasi bersama. Seperti itu. Artinya berarti termasuk masalah tanah pertanahan juga itu ya? Betul, Pak. Bahkan kemarin soal Robinson yang lagi in itu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu juga kita ini ada beberapa juga yang menginginkan untuk BPHI mengadvokasi korban-korbannya, masalah struktur itu. Para korbannya ya. Cuman memang belum terjadi tanda tangan kuasa karena banyak beberapa hal yang harus disepakati di awal kan, Pak. Kita harus bangun komitmen di awal seperti apa. Ya. Kalau persoalan-persoalan selain itu termasuk narkoba segala itu menangani juga enggak, Mas? Sebenarnya di dalam ADART PPHI itu ada beberapa hal yang dilarang oleh atau tidak diperkenankan. Kalau dilarang itu bahasanya kok menyimpang dari undang-undang ya. Karena kita selaku advokat juga harus tunduk pada amanat undang-undang advokat kan. Nah, itu kok seperti di ini untuk kasus pembunuhan, kasus narkoba, kasus perceraian itu sebenarnya tidak diperkenankan sebenarnya. Dalam anggaran dasar rumah tangga ya? Dalam anggaran rumah tangga. Cuman kita ini kan selalu melihat kepentingan hukumnya, Pak, bukan kepentingan orangnya, tapi kepentingan hukum itu punya kepentingan. Kalau ternyata hanya dipandang ini kasus narkoba, tapi kita tidak melihat bahwa narkoba ini jebakan atau ini kasus pembunuhan nggak boleh, kita tidak melihat sampai ini ternyata bukan pelakunya, kan seperti itu, Pak. Itu kan juga hal-hal kemanusiaan yang sebenarnya juga tidak bisa dibatasi oleh regulasi, apalagi hanya semacam aturan internal organisasi. Jadi di situ kita fleksibel sih, Pak. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan hukum BPHI bisa mengadvokasi, yang tentunya sesuai dengan hati nurani BPHI. Gitu, Pak. Oke, Mas, terakhir, Mas, dari Anda sebagai Ketua PBHI Jogja, ini harapan Anda seperti apa ini terhadap masyarakat yang merasa terzolimi atau merasa tidak diperlakukan secara adil oleh siapapun itu yang kalau istilahnya apa yang bisa Anda harapkan dan Anda lakukan sebagai PBHI Jogja ini? Ya, jadi gini, Pak, untuk hak mendapatkan bantuan hukum ya, Pak ya, itu kan menjadi hak setiap warga negara kita. Cuman permasalahannya memang berperkara itu kan tidak gratis, bahkan tidak bisa dikatakan murah juga. Nah, bagaimana kemudian jika ada warga masyarakat atau rakyat yang sebenarnya butuh dibela kepentingan hukumnya, dibantu, didampingi dan lain-lain, tapi terhambat oleh ekonomi. Kemudian inilah salah satu hal yang baik, cuman kurang baik juga, karena dari dulu nggak naik-naik anggarannya kan gitu. Nah, jadi gini, dapat mengakses bantuan hukum. Nah, di mana LBH atau OBH, organisasi bantuan hukum yang ada itu telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah,
organisasi bantuan hukum itulah yang dapat mengakses fasilitas apa ya semacam reimbursement Pak dari BPHN. Ya. Kan seperti itu. Jadi bisa dengan syarat bukti bahwa memang tidak mampu secara ekonomi, yaitu SKTM dan sejenisnya, kartu miskin, kartu apa yang kartu-kartu apa beasiswa belajar kayak gitu Pak. Sejenisnya yang penting bisa menggambarkan membuktikan bahwa dia tidak ada kemampuan secara ekonomi. Secara finansial. Nah, itu bisa kita bantu gratis Pak untuk lawyer fee-nya kan seperti itu. Ya. Gratis. Oke. Nah, ya cukup seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Mas Arsiko. Nanti lain kali saya akan datang lagi biar semakin memasyarakat PBHI Jogja. Amin. Ya. Terima kasih Pak Argo. Oke, terima kasih. Ya. Siap. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.